Banjir dengan ketinggian 95 hingga 125 cm melanda permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pedagang sate di kawasan Malioboro, Yogyakarta histeris saat dirazia Satpol PP. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik dari seluruh penjuru tanah air hanya untuk Anda. Bersama saya Maidop Elfrina, menjadi Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, kita buka dari Aceh. Lubang raksasa di Aceh Tengah semakin luas hingga memutus akses dan mengancam infrastruktur listrik. Warga pun sementara dialihkan ke jalur alternatif. Visual udara menunjukkan lubang raksasa dampak longsor yang sudah memutus akses jalan di Aceh Tengah. PLN menyiagakan tower darurat sebagai pengganti sementara tower utama yang terancam terkena dampak. Sementara untuk akses transportasi warga dialihkan ke jalan alternatif. Kita siagakan semua di sini, dan untuk saya pribadi, saya di sini udah berjaga lah dari beberapa malam untuk selalu standby di sini untuk tetap melakukan pengawasan, terutama tentang kondisi tanah ataupun kondisi yang gimana. Tetap saya lakukan pantauan dan juga saya lakukan ke atasan saya. Sebelumnya kemunculan sinkhole di Aceh Tengah menjadi sorotan sejak pertengahan Januari 2026. Saat itu tanah ambles yang membentuk lubang besar muncul di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Awalnya jarak lubang besar tersebut hanya sekitar 3 meter dari badan jalan. Penanganan terkait amblesnya tanah terus dilakukan demi keselamatan warga. Itu kan daerah itu cukup berat karena itu mungkin dulu jaraknya 500 meter dari jalan, sekarang tinggal 3 meter lagi itu. Dan itu harus segera, itu kalau nggak hancur lagi yang lain. Itu apa kedalamannya? Pertama kan pasir, tanahnya berpasir, kemudian itu kan tidak ditanami lagi tanaman, itu harus segera dikurat dan sebagainya. Lubang besar yang timbul di Aceh memiliki kedalaman yang bervariasi. Di beberapa titik kedalaman mencapai 100 meter. Sedangkan data per Januari 2026, luas area yang terdampak mencapai 27.000 meter persegi. 2 pekan berlalu, tanah amblas di Aceh Tengah semakin meluas, hingga memutus akses jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke ibu kota saudara. Banjir dengan tinggi 95 hingga 125 cm melanda permukiman warga Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir telah merendam wilayah Kampung Melayu akibat hujan deras yang terjadi pada Kamis dini hari. Meluapnya air Sungai Ciliwung dan intensitas curah hujan yang tinggi jadi penyebab banjir. Aktivitas warga di Kampung Melayu terhambat akibat banjir. Permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Seperti apa kondisinya dan juga bagaimana penanganan banjir? Kita tanyakan kepada Sanusi, Ketua RT 13 Kebon Pala, Jakarta Timur. Selamat sore Pak RT, Pak Sanusi dengan Maidop. Oke, Bapak bisa mendengar suara saya dengan baik ya Pak? Oke, kondisi banjir sampai dengan Kamis sore sudah mulai surut, Pak? Ya, udah ketinggian saat ini 1 meter, Mas. Oke, masih 1 meter ya, Pak ya? Ya. Oke, berapa RT, Pak, yang terdampak? Yang terdampak ada 5 RT dari 2 RW. Oke, 5 RT dari 2 RW. Kalau untuk jumlah kakak yang terdampak ada berapa keluarga, Bapak? Ada sekitar 300 sampai 350 gitu, Mas.
Jadi 5 RT itu. Oke. Kalau dari RT 13 ini kan setiap kali turun hujan dengan intensitas yang tinggi, Kebon Palas kerap tergenang banjir gitu. Ini banjirnya karena meluapnya kali atau memang seperti apa, Pak? Ya, meluapnya dari curah hujan yang cukup tinggi, tambah lagi dari kiriman juga. Nah, terakhir saya dapat kabar di Ratu Ampat saat ini udah masuk siaga 3 lagi. Jadi ini 1 meter ini termasuk sudah surut ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau warga mayoritas tetap bertahan di rumah dengan banjir 1 meter atau ada yang mulai mengungsi atau bertahan, Pak? Ya, untuk saat ini mereka masih di lantai 2, jadi belum ada pengungsian. Oke, belum ada pengungsian. Kalau bantuan makanan, Pak? Nah, Makanan untuk saat ini belum ada. belum ada bantuan sampai dengan Kamis ini. Ya. Berarti banjir terjadi mulai dari Kamis pagi atau sudah dari hari sebelumnya? Dari tanggal 20, Mbak, banjir. Dan yang tertinggi kemarin tuh sekitar 175 cm. Kami kemarin sempat kerja bakti bersih-bersih. Paginya sekitar pukul 4.30. Kemarin sudah datang lagi dan sampai saat ini ketinggian masih 1 meter. Belum ada bantuan sama sekali. Kalau listrik, Pak, di sana masih teraliri? Kalau listrik masih aman, masih teralir sampai hingga sekarang. Oke, meskipun tidak mengungsi, tetap bertahan di rumah. Ya. Apa bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga di RT Bapak? Ya, untuk saat ini mungkin makanan siap saji ya, Mbak ya. Satu, kedua obat-obatan. Ya, itu juga itu. Makanan dan juga obat-obatan. Tapi kalau dari Pemkot, dari Jakarta Timur belum ada, Pak, yang datang untuk ngecek kondisi banjir setidaknya? Kemarin sudah Bapak Bu Camat dan Bapak Wali sudah meninjau ke sini, Mbak. Oke, kalau untuk soal rencana relokasi warga di Kebon Pala bagaimana, Pak? Ada wacana perbincangan soal ini, warga mau direlokasi atau tidak? Ya, beberapa bulan yang lalu kita udah rapat di kelurahan, Mbak ya, mengenai relokasi ini. Dan kita bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu kita udah ada pendataan di sini. Apa hasilnya, Pak? Tetap ada akan dibangun untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Itu sih intinya. Jadi belum ada sudah ada kesepakatan soal warga bakal direlokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung, begitu? Ya, kalau untuk di wilayah saya RW 04 dan RW 05 sudah ada kesepakatan. Oh, sudah ada kesepakatan. Oke. Sambil nanti menunggu proses relokasi, antisipasi kalau ada banjir susulan atau banjir semakin tinggi, bagaimana, Pak? Apa yang sudah disiapkan? Untuk persiapan kayaknya nggak terlalu khusus banget, Mbak ya. Kita ada menganggap hal yang biasa itu. Jadi nggak ada persiapan khusus itu. Biasa aja. Oke, kalau warga Bapak untuk RT 13 ada berapa kakak, Pak, yang terdampak banjir, Pak? 96 dengan jiwa ada 246 jiwa. 96 kakak, 200 lebih jiwa. Anak-anak lansia ada ya, Pak? Hah? Anak-anak dan lansia ada, Pak, termasuk dari warga Bapak yang terdampak banjir? Banyak. Oke, anak-anak dan lansia tetap bertahan di rumah atau mengungsi, Pak, ke tempat yang lebih aman? Kalau untuk saat ini nggak ada yang mengungsi. Sama sekali tidak ada yang mengungsi, semua bertahan di rumah begitu ya. Tadi saya sempat lihat ada perahu karet begitu ya yang lewat gitu. Kami juga nanti akan tampilkan kembali gambarnya. Ini artinya juga sudah ada bantuan ya untuk mengevakuasi warga begitu ke tempat yang lebih aman. Nah, kalau setiap kali di musim penghujan biasa dari pihak kepolisian, dari terutama dari Pelayaran, Samapta dan dari BIMOB kita udah saling kontek-kontekan itu, Mbak, masalah ini. Dan mereka selalu sudah standby dari kemarin lalu gitu.
Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ketua RT 13 Kebonpala, Bapak Sanusi. Semoga nanti banjirnya bisa kemudian segera surut, aktivitas masyarakat juga kembali normal seperti biasa. Terima kasih Pak Sanusi, sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Masih soal banjir, saudara, meluapnya aliran Kali Bekasi menyebabkan banjir merendam permukiman warga di Gang Mawar, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tinggi air mencapai 50 hingga 70 cm. Banjir mulai merendam permukiman warga sejak Rabu malam akibat naiknya tinggi muka air Kali Bekasi hingga meluap ke permukiman warga. Ketinggian banjir mulai dari 50 hingga 70 cm. Warga kini memindahkan harta benda mereka seperti sepeda motor ke tempat yang lebih tinggi. Pemukiman warga yang terendam banjir di Gang Mawar bersebelahan dengan Kali Bekasi. Lagi di 4 terus naik lagi sekarang. Naik lagi. Iya. Ketinggian air berapa sih Pak sekarang Pak? Di sana paling ujung paling setengah meter. Setengah meter. Ya. Itu udah paling tinggi dari dibandingkan semalam. Tinggi ya. Pak, penyebabnya apa Pak? Meluap itu aja Kali Bekasi. Bagaimana kondisi banjir? Sore ini kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alexander Blegur di Bekasi, Jawa Barat. Alex, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut sore ini? Baik, Maidop dan saudara, memang saat ini saya melaporkan di tempat yang berbeda, yaitu di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, di mana saat ini kondisi banjir ini sudah mulai surut sekitar 60 yang tadinya hingga mencapai 80 cm, di mana juga para warga ini sempat bertahan di rumah karena memang rumahnya ini berlantai 2, dan jika pun tidak berlantai 2, rumahnya ini masih ditinggikan di bagian. Sementara itu di titik lain yang tidak jauh dari tempat saya melaporkan ini ada juga akibat luapan dari aliran Kali Cakung, di mana di Jalan Raya Bintara Raya yang juga perumahan Duta Keranji ini terendam banjir dengan ketinggian yang hampir sama sekitar 50 cm akibat luapan dari aliran Kali Cakung. Sementara tidak jauh dari di titik yang lain memang akibat luapan Kali Bekasi sejak semalam ini perkampungan di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan juga di perkampungan di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara memang terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga bahkan hingga siang ini sampai 1 meter. Banjir disebabkan memang akibat luapan Kali Bekasi sejak semalam akibat kiriman dari hulu, yaitu dari aliran Kali Cikias dan Cilengsi, di mana memang saat masuk ke aliran Kali Bekasi pada Rabu malam kemarin itu sudah mencapai titik air mencapai siaga 3 atau dengan ketinggian 470 cm. Saat ini memang banjir yang merendam di Kampung Mawar maupun Kampung Teluk Pucung ini memang sudah diberikan isyarat ataupun sirene dari sebagai penanda waspada atau siaga 3 kepada warga sekitar. Saat ini memang warga kedua kampung itu telah mengevakuasi secara mandiri ke tempat yang lebih tinggi, baik itu di jalan maupun juga di musola dekat perkampungan mereka yang wilayah tidak terendam banjir. Maidop. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alexander Blegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Jangan beranjak dari layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi dari pedagang sate di kawasan Malioboro, Yogyakarta histeris saat dirazia Satpol PP. Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update, saudara. Seorang pria Parubaya di Kota Medan, Sumatera Utara viral setelah tertimpa pagar rumahnya akibat hantaman ban yang terlepas saat truk melintas di depan rumahnya. Korban mengalami sejumlah luka di kepala dan dirawat intensif di rumah sakit. Dalam rekaman CCTV, rumah milik korban di kawasan Jalan Yosudarso, Kelurahan Martubung, Medan, terlihat korban bernama Abdurrahman keluar untuk sholat dan tiba-tiba pagar rumah korban dihantam ban truk yang diduga berasal dari truk bermuatan kayu hingga menimpa tubuh korban.
Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit. Sementara kasus kecelakaan ini ditangani polisi dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Pas Trado tuh lewat tuh kan, mobil kayu atau saya nggak tahu lah. Tapi mereka bertanggung jawab. Mereka bawa ke rumah sakit Delima. Itulah informasi yang saya dapat dari warga. Kondisi Bapak itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah sekarang udah membaik Bapak itu. Cuman koyak ada luka lah di kepala, di kaki. Jadi Bapak itu mau pergi sholat subuh gitu ya? Iya, mau sholat subuh. Bapak itu mau sholat subuh. Hendak menjemur kasur, seorang ibu terjatuh dari lantai 3 rumahnya. Korban mengalami luka di bagian wajah dan syok usai terjatuh. Korban pun akhirnya dievakuasi pemadam kebakaran untuk dibawa ke rumah sakit. Nih melaporkan di atas nih, atap jatuh dari bawah, Komandan. Petugas damkar menuju lokasi dan mengevakuasi Mia Rahmawati, warga kampung Rendang, Tambora, Jakarta Barat yang terjatuh dari lantai 3 rumah saat hendak menjemur kasur. Akses tangga yang sempit membuat petugas mengevakuasi menggunakan tandu. Sebelumnya, korban syok atas kejadian yang ia alami. Wajahnya pun terluka usai jatuh dari lantai 3. Korban dibawa ke rumah sakit Sumber Waras untuk dirawat. Di atas nih, atap jatuh dari bawah, Komandan. Ibu-ibu Parubaya itu ceritanya sedang menjemur kasur itu di lantai 3 di rumah sebelahnya. Nah, jemurnya itu di asbes gitu. Rupanya asbes itu tidak ada tulang kayunya gitu, dan memang sedang renovasi sih. Jadi entah kenapa atau nginjek itu asbes itu karena nggak pas tulang kayu sehingga kejeblos gitu. Jeblos jatuh ke lantai bawah tuh, dari lantai 3 ke lantai 2. Ya beruntungnya jatuhnya itu berikut kasurnya. Jadi jatuhnya dengan kasur tadi. Ya, nama orang ibu Parubaya cuman hanya kaget aja mungkin ya. Memang ada luka dikit dan shock tentunya gitu. Saudara, video yang memperlihatkan seorang pedagang sate di kawasan Malioboro, Yogyakarta menangis histeris sambil berguling di jalur pedestrian viral di media sosial. Aksi histeris pedagang sate ini terjadi saat petugas Satpol PP Kota Yogyakarta menggelar razia. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang sate di Jalan Malioboro ini menangis histeris sambil menggulingkan diri di jalur pedestrian. Momen ini direkam oleh pengunjung Malioboro dan viral di media sosial. Aksi histeris ini diduga karena pedagang sate emosi saat petugas Satpol PP menggelar razia di sekitar lokasinya berjualan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta bilang pedagang berniat lari menghindari petugas, namun terpeleset dan dagangannya jatuh berhamburan. Biasanya kami melakukan upaya-upaya tersebut dengan sangat persuasif, dengan humanis. Kami melakukan penghentian usahanya, penghentian kegiatannya, dan kami mengamankan beberapa barang. Tapi ada memang satu kejadian yang agak menarik, yang bersangkutan lari dan menumpahkan barang dagangannya, dan kemudian dia gulung-gulung di jalan. Karena mungkin emosi dengan tumpahnya barangnya atau hal yang lain, saya kurang tahu. Puluhan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit dan ruang UKS sekolah. Mereka diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah dilarikan ke rumah sakit dan ruang UKS sekolah. Siswa diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Kepanikan terjadi di SMA Negeri 2 Kudus. Puluhan siswa tumbang dan mengalami gejala medis secara bersamaan saat jam pelajaran berlangsung. Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus mencatat 33 siswa mengalami gejala serupa, yakni pusing, muntah, diare, hingga sesak napas. Dugaan sementara siswa mengonsumsi menu soto dari program makan bergizi gratis yang disantap pada hari sebelumnya. Gejala sudah dirasakan sejak di rumah namun memuncak saat siswa kembali ke sekolah. Polisi bersama Dinas Kesehatan kini mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan massal. 30 berapa tadi? 32 tadi terakhir, tapi tambah ini tadi belum tahu. Tapi terakhir tadi barusan 32. Tapi kan yang dari tambah tadi ada yang 1, 2 berapa tadi? 3 apa berapa nih? Gejalanya apa ini? Pusing, muntah, ada yang diare, ada yang sesek, ya ngerasa sesek ya. Saudara jangan lupa 3 hari lagi mulai 1 Februari 2026 Kompas TV pindah channel, 1 langkah lebih dekat, 1 langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan juga informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda pada channel 11 pada perangkat TV digital atau set-up box. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Mado Pelfrina. Sampai jumpa.